Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Keduanya adalah energi yang sangat berbeda. Xiao Yan menggunakan kekuatan darah dan daging untuk menampilkan pikiran pembunuh hati. Hati 100 api milik Xian Huo Yao Fei berubah menjadi pelangi panjang, yang tampak tak mencolok dan tak berarti. Dibandingkan dengan jurang emas yang runtuh, itu bukanlah apa-apa. Namun pada saat tabrakan, kekosongan ini tiba-tiba meledak menjadi ratusan warna api yang berbeda, dan dalam sekejap ini, jari pembunuh hati milik Xiao Yan sepenuhnya tertutup. Dengan suara gemuruh, seluruh tungku asal tampaknya menutupi Qi Xiaoyun dan King Teng yang sedang menonton pertempuran. Mereka semua harus bergerak dan menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk mempertahankan diri, agar tidak terpengaruh oleh pertempuran mengerikan antara keduanya. Biarkan aku melihat api mana di antara 100 api milikku yang dapat menghancurkan kepompong. Dengan kekuatan kasarmu, Xian Huo Yao Fei berbisik ringan di ujung jarinya. Yang menggerakkan api yang meledak itu adalah dia, tetapi aku hanya lupa namanya, tetapi itu tidak masalah. Kekuatan aturan yang dimilikinya dapat menghancurkan kekuatan ribuan pasukanmu. Setelah mengatakan itu, iblis api pertama terbang melintasi udara, dan ratusan api langsung berubah menjadi satu dalam sekejap. Perhentian Xiao Yan yang memilukan itu seperti dipukul keras. Semakin kuat kekuatannya, semakin kuat pula serangan baliknya. Bang! Penghentian iblis api yang memilukan itu. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar di atas kertas, dan darah kemasan langsung menyembur keluar, memaksanya untuk menarik kembali jari-jarinya. Pada saat ini, Xiao Yan terkejut. Hanya dari pertemuan ini, ia sudah bisa merasakan bahwa kekuatan selir iblis api baru ini jauh di atas Yan Luo Chujiangye, dan kekuatannya bahkan lebih tak terduga. Namun Xiao Yan telah berpikir dan merasakan sepanjang waktu. Jika tidak ada kekurangan, jika tidak ada kekuatan absolut yang menghancurkan, siapapun yang menemukan kekurangan lawan terlebih dahulu akan memiliki peluang lebih baik untuk menang. Sosok Xiao Yan yang setinggi 100 kaki berubah menjadi sosok biasa. Pada saat ini, ia tidak dapat menggunakan keterampilan bertarung apapun yang berhubungan dengan api, dan ia sama sekali tidak dapat menggunakannya. Inilah penilaiannya. Menurut informasi yang diberikan oleh Qi Xiaoyun, selir iblis api baru ini memiliki kemampuan untuk menelan sumber api. Oleh karena itu, jantung apinya tidak dapat diekspos sama sekali. Ia hanya dapat mengandalkan tubuh jiwanya dan kekuatan tubuh aslinya, langit dingin. Keterampilan ini telah lama disegel oleh Xiao Yan. Namun, setelah menggunakan keterampilan ini sekali sebelumnya, Xiao Yan menemukan bahwa kekuatannya sepenuhnya sebanding dengan kekuatan jiwa. Satu pikiran tentang langit dingin, satu pikiran tentang langit dingin. Keterampilan bertarung jiwa ini adalah untuk menyerang hati musuh yang paling menakutkan dan membangkitkan bagian hatinya yang paling menakutkan. Xian Huo Yao Fei sedikit gemetar, pupil matanya menyusut dengan jelas, dan wajahnya, yang semula seputih porselen, jarang memerah. Kemudian api di tubuhnya melonjak di sampingnya. Melihat ini, pupil mata Xiao Yan menyusut. Benar saja, ia dapat menelan api putih, tetapi ia tidak dapat menstabilkannya. Mungkinkah ia sebenarnya tidak ingin menelan api pemadam api, tetapi ia tidak punya pilihan. Ia harus terus menelannya. Jika dia tidak menelannya, dia akan berada dalam bahaya. Dalam waktu singkatnya, penampilan Xian Huo Yao Fei langsung direbut oleh Xiao Yan. Saudaraku, dunia pertarunganmu benar-benar menyebalkan. Selir iblis api tersadar kembali, dan amarah muncul di antara alisnya yang halus di wajahnya yang seputih porselen. Dia mengarahkan jarinya ke arah Xiao Yan, dan tiba-tiba sebuah bola api muncul di samping Xiao Yan, dan langsung meledak. Xiao Yan menghindar dengan cepat. Jari-jari selir iblis api bergerak cepat dan terus-menerus saat ini. Di mana Xiao Yan muncul? Di mana jari-jarinya jatuh? Pada saat ini, Qi Xiaoyun merasa ada yang tidak beres, karena Xiao Yan semakin dekat dengannya. Jangan mendekat, jangan mendekat. Dia berteriak marah dalam hatinya, dan dalam sekejap mata, dia melihat Xiao Yan muncul tidak jauh darinya. Sebuah bola api meledak, dan jangkauannya sangat luas. Qi Xiaoyun hanya bisa menghindar ke arah yang berlawanan dengan Xiao Yan. Xiao Yan tidak peduli dengan orang lain di tungku asal. Dia terus menghindari kecepatan Jilei yang luar biasa di bawah kakinya, yang membuat serangannya selalu melambat sesaat,
dan dia tidak pernah bisa melukainya. Kemudian, sekelompok api berubah menjadi bola api dan mengejar Xiaoyan. Sosok Xiaoyan di seluruh tungku asal semakin cepat. Hampir hanya gumpalan petir seperti benang sutra yang terlihat berkelebat. Sulit bagi batu daging untuk menangkap sosok Xiaoyan. Selir iblis api segar, kan? Jika kau tidak menelan api pemadam api ini, apakah kau akan mati? Pada saat ini, suara Xiaoyan tersampaikan ke telinga selir iblis api segar tanpa panik. Meskipun aku tidak tahu api asal apa yang kau miliki, aku mungkin bisa menebaknya. Faktanya, ratusan api asal di tubuhmu agak tak terkendali. Xiaoyan melanjutkan. Selir iblis api segar terdiam. Dia terdiam sejenak. Saudaraku tersayang, kau begitu cerdas sehingga kau bisa melihatnya sekilas. Benar, jadi api yang mati itu, aku harus mendapatkan api yang baru. Selir iblis itu berkata dengan suara berat. Ia tahu bahwa ketika Chang Qionghan kedinginan, apinya yang tak terkendali telah terekspos, dan ia tidak terus menyembunyikannya. Jika kau terus menelannya, itu bukanlah solusi. Dan hidup atau mati, jika kau ingin mengambilnya dariku, kau hanya memiliki peluang 50% untuk menghentikan seranganmu. Jika tidak, kau akan mati di sini. Xiaoyan melanjutkan. Xianhuo Yaofei berhenti ketika mendengar kata-kata itu, lalu meraih bola api yang mengejar Xiaoyan dengan telapak tangannya, dan langsung menghilang. Dan sosok Xiaoyan juga kembali mengembun dan muncul di depan Xianhuo Yaofei di bawah kilatan akumulasi benang. Jarak antara keduanya tidak pernah sedekat ini di mata Xiaoyan. Tiba-tiba, ia tidak mengintimidasi Xianhuo Yaofei, tetapi melihat bayan yang tak terkendali di dalam tubuhnya. Bisakah aku merasakan bayan di dalam tubuhmu? Xiaoyan berkata perlahan, wajah cantik Xianhuo Yaofei memerah dan seputih porselen ketika mendengar kata-kata itu, tampak seperti boneka. Hanya ketika kau melihatnya dari dekat kau dapat mencerminkan keistimewaannya. Apakah di sini? Tetapi ada yang lain, bisik Xianhuo Yaofei. Xiaoyan tersenyum canggung. Apa ini? Tepat ketika Xiaoyan hendak melanjutkan berbicara, dia tiba-tiba merasakan tatapan buruk di sampingnya. Ye Beijing tidak tahu kapan dia muncul, dia sedang memperhatikan Xianhuo Yaofei dan Xiaoyan. Kau terus memperlakukanku seolah-olah aku tidak ada di sini. Suara Ye Beijing terdengar, dan senyumnya menjadi lebih pahit. Melihat ekspresi malu-malu Xianhuo Yaofei, ini berbeda dari apa yang kumaksud, kau hanya perlu memberiku telapak tanganmu, dan kau tidak bisa terus salah paham. Xiaoyan berkata. Xianhuo Yaofei tertegun. Kau berkata, oke. Xianhuo Yaofei mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut meletakkannya di telapak tangan Xiaoyan. Xiaoyan memejamkan mata dan seluruh tubuhnya gemetar. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Api yang tak terkendali berkobar liar di dalam tubuhnya. Ia baru menyadarinya setelah melihatnya langsung. Tatapan ini benar-benar membuat Xiaoyan ketakutan. Di balik penampilan Xianhuo Yaofei yang tampak tenang, ia justru merasakan sakit yang begitu menyiksa. Xiaoyan segera mengaktifkan kekuatan penyeimbang Zichen Su Lingjue yang lembut dan menyalurkannya ke tubuh selir iblis api segar melalui telapak tangannya. Saat kekuatan ini disalurkan, mata selir iblis api segar perlahan melebar. Kemudian, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Ia tak bisa menahan diri untuk mengeluarkan dengungan lembut, yang terasa begitu nyaman. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.